Sistem permainan monopoli. Di pintu masuk Biro Urusan Sipil Distrik Jianghan, Yang Hao memasukkan akta cerai yang baru saja dia terima ke dalam saku jasnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka Kangaroo Takeaway Rider Edition dan mengklik untuk online. Karena perceraiannya, dia belum menerima pesanan apapun hingga pagi ini. Bukan solusi jangka panjang bagimu untuk terus mengantarkan makanan, lebih baik mencari pekerjaan tetap. Lagi pula, Sixi semakin dewasa. Dia akan merasa malu jika dia memiliki ayah yang mengantarkan makanan. Li Manshu menginjak kakinya mengenakan sepatu hak stelato, celana jeans ketat, jas hujan Gloria berwarna kaki terbuka, dan sweater rajutan berwarna putih di bawahnya. Ia memiliki sosok yang anggun dan tidak terlihat seperti orang sudah memiliki anak. Pada saat ini, dia berdiri di puncak tangga, dan Yang Hao berdiri di bawah tangga. Mereka hanya bisa saling memandang. Ini seperti situasi keduanya di rumah sebelum pernikahan mereka berakhir. Jika kamu tidak mencuri atau merampok, kamu dapat menghasilkan uang dengan tanganmu. Tidak ada salahnya, Sixi akan mengerti aku juga. Jawab Yang Hao ringan. Yang Hao tidak bisa mengatakan betapa dia membenci wanita yang telah tinggal bersamanya selama 6 tahun dan memberinya seorang putri cantik. Saya hanya merasa buta dan melihat orang yang salah. Anda harus tahu bahwa Li Manshu lah yang mengejarnya. 6 tahun lalu, Yang Hao, 29 tahun, memiliki 2 restoran hotpot dengan luas bisnis 200 meter persegi. Saat itu, bisnis restoran hotpot sedang booming, pendapatan tahunannya 600.000 hingga 700.000 yuan, dan hidupnya sangat nyaman. Pada tahun itu juga dia bertemu Li Manshu, yang bekerja paruh waktu di toko. Li Manshu masih muda dan cantik, 7 tahun lebih muda darinya, dan mengambil inisiatif untuk menyatakan cinta. Yang Hao, yang sudah cukup umur untuk menikah, segera jatuh cinta pada saudari pekerja keras, bijaksana, dan lembut ini. Keduanya segera menikah, dan Li Manshu berubah dari pelayan paruh waktu menjadi pemilik 2 restoran hotpot. Li Manshu hamil setelah menikah tidak lama melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun berikutnya. Yang Hao merasa seperti pemenang legendaris dalam hidup. Dia telah mencapai beberapa kesuksesan dalam karirnya, memiliki istri cantik di rumah, dan seorang putri kecil yang baru lahir. Untuk memberikan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi istri dan putrinya, ia mulai memperluas skala restoran hotpot tersebut. Setelah beberapa waktu inspeksi, ia akhirnya menetap di 3 toko dan memperluas skala restoran hotpot menjadi 5. Ia juga telah menjadi pemilik 5 restoran hotpot, dan bercita-cita membuka restoran hotpot sendiri di seluruh negeri dan menjadi merek jaringan hotpot yang terkenal secara nasional, seperti Haidilau. Namun, bencana yang tiba-tiba mengubah segalanya. Yang Hao tidak merasa kesulitan pada awalnya, berpikir itu akan segera berlalu, dan dia bahkan bahagia karena dia bisa berada di rumah bersama istri dan putrinya. Namun musibah ini tidak sesederhana yang dikiranya. Ia mengertakkan gigi dan bertahan di tahun pertama dan kedua, hingga akhirnya terjatuh di tahun ketiga. Kelima restoran hotpot tersebut tutup, semua tabungan mereka sebelumnya hilang, dan mereka masih berhutang pinjaman bank. Kemudian, dia menemukan bahwa istrinya yang semula lembut dan berbudi luhur telah berubah. Saya tidak lagi memiliki cinta dan rasa hormat yang saya miliki padanya di masa lalu. Kadang-kadang, dia juga melontarkan beberapa komentar sinis. Untuk bertahan hidup, Yang Hao mulai mencari pekerjaan. Namun, ia hanya memiliki gelar sarjana biasa. Di era penurunan kualifikasi akademik yang serius ini, sulit bagi lulusan sarjana muda untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi usia 35 batas perekrutan adalah 35 tahun, dan dia tidak dapat melewati batasan usia ini. Untuk menghasilkan uang, dia tidak punya pilihan selain memulai bisnis makanan yang dibawa pulang. Namun Li Manshu, wanita yang memiliki citra dan temperamen yang luar biasa, telah menemukan pekerjaan yang bagus. Akibatnya, status keluarga mereka mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebulan lalu, Li Manshu mengajukan gugatan cerai seperti yang diharapkan. Kemarin adalah akhir dari masa tenang selama 1 bulan,
Dan hari ini Li Manshu tidak sabar untuk menelepon Yang Hao untuk mendapatkan akta cerai. Dia adalah interpretasi sempurna tentang apa artinya terbang secara terpisah ketika terjadi bencana. Hanya dapat dikatakan bahwa berbagi kekayaan dan kejayaan itu mudah, tetapi terlalu sulit untuk berbagi kesulitan. Ketika Anda memiliki kehidupan materi yang melimpah, 90% atau bahkan 99% wanita dapat menjalani kehidupan yang baik bersama Anda. Namun ketika kehidupan material menjadi langka, rasio ini akan sangat berkurang. Pasti ada wanita yang rela menemani pria melewati suka dan duka, tapi sayangnya Li Manshu bukan wanita seperti itu. Deng! Sistem permainan monopoli berhasil diinstal. Host Tao Yang Hao. Usia 35 tahun. Tinggi 182 cm. Berat 192 pon. Nilai kekayaan minus 215.000. Nilai kesehatan 68. Nilai intelijen 78. Nilai kekuatan 65. Keterampilan tidak ada. Kemajuan pencarian utama 0%. 1 yuan 2.178 rupiah. Deng! Anda memiliki misi baru. Sebagai orang kaya, Anda harus memiliki tubuh yang sehat, karena tuan rumah terdeteksi kelebihan berat badan dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Isi misi penurunan berat badan. Untuk setiap kilogram yang hilang dari tuan rumah, hadiah sebesar 100.000 yuan akan diberikan. Jika berat badan tuan rumah turun menjadi 150 kg, kemajuan tugas utama akan meningkat sebesar 1%. 1 yuan 2.178 rupiah. Yang Hao dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba di benaknya. Permainan monopoli? Yang selalu saya mainkan? Yang Hao dengan cepat melihat ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa permainan monopoli yang ada di ponselnya telah menghilang. Jika kamu bukan ayah Siksi, aku akan terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Tin, tin, tin. Sebuah mobil BMW hitam diparkir di pinggir jalan membunyikan klaksonnya terus-menerus. Jendela pengemudi kemudian diturunkan, dan seorang pria berkacamata berbingkai emas melambai ke Li Manshu. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Li Manshu diam dan berjalan menuju BMW seri 5 setelah meninggalkan beberapa patah kata. Deng! Anda menerima pesanan baru. Pada saat yang sama, suara pengumuman yang familiar juga datang dari ponsel Yang Hao. Tanpa sadar ia melirik informasi pesanan. Lokasi penjemputan adalah toko kue yang jaraknya 1 km, dan area pengiriman kurang dari 2 km dari lokasi penjemputan. Itu dianggap pesanan berkualitas tinggi. Saat ini, Yang Hao belum yakin apakah sistem permainan monopoli itu asli atau palsu. Namun ia tetap harus menjalani hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan naik ke skuter listrik di sebelahnya. Saudaraku, jangan khawatir. Aku akan menjaga Manshu dengan baik. Pria berkacamata berbingkai emas menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berkata dengan ekspresi tegas. Yang Hao terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Ketika skuter listriknya dinyalakan, dia mengeluarkan seteguk ludah. Brengsek! Keduanya cukup dekat, dan seteguk ludah yang diludahkan Yang Hao jatuh langsung ke hidung pria itu. Ludah meluncur turun dan perlahan mengalir ke bibirnya. Li Manshu segera mengeluarkan tisu untuk membantu menyekanya. Bajingan! Teriak Shen Mingshan sambil menyeka ludah yang hampir mengalir ke mulutnya. Sayangku, kita tidak memiliki pengalaman yang sama dengannya. Kualitas seperti apa yang dimiliki oleh pengantar makanan yang bau? Li Manshu dengan cepat menghiburnya. Kamu juga buta menemukan pria seperti itu. Keluh Shen Mingshan, dan mengambil tisu basah lagi untuk menyeka wajahnya. Saya masih muda dan cuek saat itu. Kata Li Manshu dengan nada mendayu-dayu, sepertinya saya merasa kasihan padanya. Oke, jangan sebutkan masa lalu,
dan aku akan mengajakmu makan malam besar untuk merayakannya. Shen Mingshan mengulurkan tangan dan mencubit pipi wanita itu, lalu menyalakan mobil. Ini bukan suatu kebetulan. Skuter listrik pengantar barang tidak diperbolehkan masuk ke taman, sehingga Yang Hao hanya bisa berjalan. Karena barang yang akan diantar adalah kue ulang tahun, ia tidak berani berlari dan berhati-hati di sepanjang jalan. Dia tiba di depan pintu pelanggan dengan waktu pengiriman tersisa 2 menit. Bunyikan bel pintu dengan kunci sidik jari, dan pintu akan segera terbuka. Terima kasih. Seorang wanita muda cantik berusia awal 30-an yang mengenakan celemek mengucapkan terima kasih sambil tersenyum sambil mengambil kue. Sama-sama, jawab Yang Hao dan mengklik kirim. Dan tepat ketika dia hendak pergi, wanita muda cantik itu tiba-tiba menghentikannya. Saudaraku, tunggu sebentar. Ada apa? Yang Hao memandang wanita itu dengan bingung. Beberapa kecak muncul entah dari mana di dapur. Bisakah Anda membantu saya mengusir mereka? Saya bisa memberi Anda 50 yuan. Kata wanita muda cantik itu dengan sedikit tertekan. Oh, tidak apa-apa. Yang Hao miskin berpikiran pendek sekarang, dan 50 yuan sangat penting baginya. Dia bisa makan tambahan dengan putrinya di malam hari. Terima kasih, silakan masuk. Wanita muda cantik itu mengeluarkan sepasang sandal pria dari lemari sepatu. Saat dia membungkuk untuk mengambil sandalnya, piyamanya secara tidak sengaja mengencang, memperlihatkan lekuk pinggulnya yang membulat, yang merupakan gaya unik seorang wanita muda. Setelah memasuki ruangan, Yang Hao tanpa sadar melihat sekeliling ruangan, dan kemudian melihat foto pernikahan yang tergantung di dinding. Wanita muda ini sangat cantik ketika dia masih muda, dan dia bisa melihat garis karir yang menarik melalui gaun pengantin Fennec. Pria di sebelahnya, dengan kacamata berbingkai emas menempel di pangkal hidungnya. Hah? Mengapa pria ini terlihat familiar? Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Yang Hao langsung kaget, bukankah pria ini yang mengendari BMW yang baru saja dia ludahi tadi? Dia tidak tahu nama pria itu, tetapi dia tahu bahwa nama belakangnya adalah Shen dan dia adalah direktur departemen perusahaan periklanan Li Manshu. Tidak lama setelah Li Manshu mulai bekerja, dia mulai berbicara tentang direktur Shen yang luar biasa, jadi Yang Hao tidak terkejut bahwa keduanya mempunyai hubungan. Namun, dia tidak menyangka kalau wanita muda cantik di hadapannya adalah istri direktur Shen. Saudaraku, dapurnya ada di sini. Melihat Yang Hao berdiri di sana dengan linglung, Wang Sueru mengingatkannya. Oh baiklah. Yang Hao menarik kembali pikirannya dan secara tidak sengaja menatap pipi Wang Sueru. Wanita ini tidak secantik Li Manshu, tetapi sosoknya lebih berkelas, dan dia memiliki pesona menawan di antara alis dan matanya. Dia tipe wanita dewasa, berkelas, orang bernama Shen sangat diberkati. Yang Hao menghela nafas dalam hati, tetapi pada saat yang sama, sebuah pikiran yang agak jahat muncul di benaknya. Yang Hao mengusap pelipisnya untuk mengusir setan kecil di pikirannya. Luas dapurnya tidak kecil, 7 atau 8 meter persegi, dan terdapat deretan lemari yang dibangun di dinding kiri. Sebenarnya tidak mudah menangkap beberapa kecoa di tempat seperti itu. Untuk menangkap kecoa ini, Anda harus mengetahui terlebih dahulu dari mana asalnya. Kecoa menyukai tempat yang gelap dan lembab, sehingga area dekat pipa saluran pembuangan menjadi area penting untuk diselidiki. Di dapur, hanya ada pipa saluran pembuangan di bawah wastafel. Yang Hao dengan hati-hati memeriksa apakah pipa itu tertutup rapat dan kecoak tidak dapat melarikan diri. Kemudian satu-satunya tempat di mana dapur terhubung dengan dunia luar adalah pipa pembuangan asap range hood. Dia membuka kabinet atas dan menemukan bahwa katup periksa kendor dan ada celah antara pipa pembuangan range hood dan dinding. Apakah akhir-akhir ini kamu mengeluarkan asap saat memasak? Yang Hao bertanya pada Wang Sueru yang berdiri di pintu dapur. Ya, bagaimana kamu tahu? Mata Wang Sueru cerah dan dia menatap Yang Hao dengan heran. Katup periksa kendor.
Kecoa datang dari rumah tetangga di lantai atas atau bawah. Untungnya, mereka ditemukan tepat waktu. Yang Hao menjelaskan sambil mengencangkan katup periksa, lalu berkata kepada Wang Sueru. Tutup pintunya rapat-rapat. Oke, Wang Sueru mengangguk dan segera menutup pintu dapur. Dengan cara ini, dapur membentuk ruang tertutup, dan pintunya bisa ditutup untuk memukul kecoa. Hanya saja kecoa yang ingin dilawan Yang Hao tidak mudah ditemukan, butuh banyak usaha untuk membunuh semua kecoa. Dia tidak tahu berapa banyak kecoa yang bersembunyi di tempat di mana dia tidak dapat menemukannya. Yang Hao berhenti mencari dan membungkus tubuh 5 kecoa dengan tisu dan meninggalkan dapur. Saya hanya menemukan 5 kecoa untuk saat ini. Seharusnya ada lebih banyak, tetapi terlalu sulit untuk terus mencari. Saya tahu ada racun spesial kecoa, cara pakainya mudah. Nanti saya beli sebungkus, taburkan sedikit di dapur pada malam hari, dan tutup pintu dapur rapat-rapat. Seharusnya bisa efektif keesokan harinya. Terima kasih banyak, saya akan mengirimi Anda pesan WeChat dan mentransfer uang kepada Anda. Wang Sueru mengucapkan terima kasih berulang kali. Faktanya, dia hanya punya ide untuk mencobanya, dan tidak berpikir bahwa petugas pengiriman barang bisa menyelesaikan masalah. Namun ternyata petugas pengiriman barang memberinya kejutan, tidak hanya menemukan penyebab munculnya kecoa, tetapi juga memecahkan masalah asap. Dia telah beberapa kali membicarakan masalah asap memasak dengan suaminya, tetapi suaminya sama sekali tidak peduli. Keduanya menambahkan teman WeChat. Wang Sueru berpikir sejenak lalu berkata, Saudaraku, bisakah Anda membantu saya membeli racun kecoa secara langsung? Saya tidak tahu di mana membelinya, dan saya takut salah membelinya. Jika Anda bisa, saya akan memberikannya kepada Anda. Transfer 100 yuan untuk membelinya. Oke. Yang Hao mengangguk. Sebenarnya, dia melakukannya bukan untuk menghasilkan uang saat ini, tetapi karena dia ingin mengenal wanita muda cantik ini. Terima kasih. Wang Sueru mengucapkan terima kasih dengan cepat dan mentransfer 100 yuan kepadanya. Kalau begitu, aku akan membelinya sekarang. Yang Hao tidak berpura-pura dan langsung menerima uang itu. Dia memiliki banyak pengalaman dalam menangani kecoa. Bagaimanapun, dia telah bekerja di industri catering selama lebih dari 10 tahun. Dapur belakang sebuah restoran selalu menjadi surganya kecoa. Untuk memerangi kecoa, Yang Hao telah mencoba berbagai cara dan menggunakan berbagai racun kecoa. Di antaranya ada sejenis racun kecoa bernama umpan gel pembunuh kecoa yang memang lebih efektif. Setengah jam kemudian, Yang Hao kembali dengan sekotak umpan gel pembunuh kecoa. Ada instruksi manual di dalamnya. Ikuti saja instruksinya. Yang Hao memperingatkan sambil menyerahkan racun kecoa kepada Wang Sueru. Terima kasih. Berapa ini? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Wang Sueru mengambil telepon dan bersiap untuk mentransfer uang. Tidak, 100 yuan sudah cukup. Yang Hao melambaikan tangannya. Satu kotak racun kecoa ini harganya 30 yuan. Dia masih memiliki sisa 70 yuan, jadi tidak apa-apa. Tentu saja alasan utamanya adalah untuk memiliki hubungan yang baik. Aku akan memberikannya padamu. Ini terlalu merepotkan bagimu. Wang Sueru sedikit malu. Kakak laki-laki ini telah sibuk mengerjakannya selama lebih dari 1 jam. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, bawakan saja aku sebotol air. Setelah bekerja lama, Yang Hao memang sedikit haus. Lihat otakku, aku bahkan tidak berpikir untuk memberimu sebotol air. Wang Sueru menggosok dahinya dengan nada mencela diri sendiri, lalu dengan cepat pergi mengambil sebotol Bai Suishan dan menyerahkannya kepada Yang Hao. Saudaraku, terima kasih banyak hari ini. Saya bekerja sukarela, jadi sama-sama. Yang Hao melambaikan tangannya. Wanita muda cantik ini sangat sopan. Dia tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih sejak kami bertemu. Apakah kamu membelikan kue untuk anakmu? Yang Hao menyesap air dan kemudian dengan santai menunjuk kue di atas meja. Ya,
Hari ini adalah ulang tahun putriku yang ke-8. 8 tahun, anak kelas 1. Kata Yang Hao. Ya, dia akan duduk di kelas 2 pada bulan September. Saat menyebut putrinya Wang Sueru, ada cahaya lembut di matanya. Yang Hao meneguk air lagi. Awalnya dia ingin langsung pergi, tetapi ketika dia memikirkan wajah bernama Shen di pintu biro urusan sipil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melihat foto pernikahan di dinding, saya merasa suami Anda terlihat agak familiar. Apakah nama keluarga suami Anda Shen? Ya, apakah Anda mengenalnya? Wang Sueru terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pengantar barang di depannya benar-benar mengenal suaminya. Saya tidak mengenalnya. Saya bertemu dia dan dia di tangga ketika saya pergi ke Inspired Advertising untuk mengantarkan makanan. Ada pelanggan menelepon. Maaf. Yang Hao sengaja mengucapkan setengah kalimat, lalu berpura-pura menjawab telepon dan berjalan langsung menuju lift.